Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan menyampaikan pembahasan mata kuliah pengantar manajemen untuk semester 1. Topik kuliah kita kali ini adalah sentralisasi dan desentralisasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kali ini. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu center, yang artinya tengah atau pusat. Menurut KBBI, sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Dalam sistem pemerintahan, sentralisasi akan berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat. Jadi, sentralisasi bisa dikatakan sebagai memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Selain itu, dapat diinterpretasikan juga bahwa sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh decision atau keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh pusat dan daerah atau cabang tinggal menunggu instruksi yang dikeluarkan pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan. Setelah pengertiannya, maka pada pembahasan kali ini adalah ciri-ciri sentralisasi. Ada pula ciri-ciri sentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan umum juga dapat diambil alih atau diambil lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Yang kedua, cirinya adalah proses dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena dapat ditentukan oleh pusat. Yang ketiga, terjadinya suatu pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat atau kepada manajemen pusat. Yang keempat, segala sesuatu yang berhubungan dengan politik dan administrasi dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Ciri yang kelima, adanya keseragaman manajemen, mulai dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Ciri yang keenam, rantai komando yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat memudahkan dalam berkoordinasi. Dan ciri yang ketujuh, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi menjadi terpadu karena adanya keseragaman manajemen. Itu adalah ciri-ciri sentralisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis sentralisasi. Ada beberapa jenis sentralisasi yang bisa diterapkan perusahaan dalam manajemen mereka. Seperti yang pertama adalah sentralisasi departemen. Jenis sentralisasi ini didasarkan pada departemen yang berbeda dalam suatu organisasi.
Setiap departemen akan memilih kantor pusat atau pemimpin yang membuat keputusan untuk departemen itu. Jadi ini adalah sentralisasinya per departemen. Misalnya departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah sentralisasi manajemen. Jenis sentralisasi ini adalah jenis yang paling umum, di mana sentralisasi ini ketika satu orang atau satu departemen membuat semua keputusan untuk seluruh organisasi. Jenis yang ketiga adalah sentralisasi geografis. Jenis sentralisasi ini biasanya terlihat pada perusahaan besar yang memiliki lokal di beberapa atau di berbagai wilayah. Setiap lokasi memiliki pemimpin atau kelompok pemimpin sendiri yang membuat keputusan untuk lokasi tersebut. Kemudian adalah tujuan sentralisasi. Tentunya sistem ini memiliki tujuan. Tujuan dari sentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bisa mencegah setiap daerah menjadi mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Tujuan yang kedua, untuk bisa memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk bisa memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan suatu kepemimpinan yang kuat. Setelah tujuan kita ketahui, sekarang kita akan membahas mengenai keunggulan sistem sentralisasi. Secara teoritis, sentralisasi juga memiliki keunggulan. Keunggulan sentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien dan menjadi lebih ramping. Hal ini dikarenakan seluruh seluruh efektivitas organisasi menjadi terpusat atau seluruh aktivitas, ya, sehingga pengambilan keputusan juga akan lebih mudah. Keunggulan yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Keunggulan yang ketiga adalah peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Keunggulan yang keempat, pengurangan redundansis aset dan fasilitas lain. Satu aset bisa digunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, ini yang paling jelas misalnya kendaraan dinas, kemudian mesin-mesin dan sebagainya.
Keunggulan yang kelima adalah perbaikan koordinasi. Koordinasi akan menjadi lebih mudah karena adanya unity of command atau kesatuan perintah. Keunggulan yang keenam adalah pemusatan expertise. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Selain ada keunggulan, pasti suatu hal juga memiliki kekurangannya. Berikut ini adalah kekurangan dari sentralisasi. Yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Kekurangan yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi akan sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang ketiga, kekurangan sentralisasi adalah penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon beberapa kelompok orang saja. Kekurangan yang keempat adalah peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. Kekurangan yang kelima adalah perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan. Namun tidak ada atau jarang untuk mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa, khususnya di daerah-daerah atau di cabang-cabang. Kemudian dampak positif dan negatif sentralisasi dalam beberapa bidang. Yang pertama dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, dampak positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian akan lebih terarah dan juga teratur. Karena pada sistem ini hanya di pusat saja yang akan mengatur perekonomian. Namun, dampak negatifnya adalah daerah atau cabang seolah-olah akan hanya dijadikan sebagai alat dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing. Sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintahan pusat atau pada kantor pusat. Yang kedua dari segi sosial budaya. Jika dilihat dari segi sosial dan budaya, untuk negara kita sendiri Indonesia, dengan adanya sistem sentralisasi ini, maka perbedaan budaya yang dimiliki setiap daerah bisa dipersatukan.
Dengan begitu, setiap daerah bisa menonjolkan kebudayaan masing-masing dan akan lebih mengutamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dampak negatif dari sistem ini adalah pemerintah pusat akan lebih dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dengan dominasi pemerintah pusat akan menghilangkan eksistensi daerah sebagai pemerintah lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budayanya masing-masing. Jika dibiarkan lebih lama, maka akan mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang nantinya akan mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan, tapi juga pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya sudah nasional. Yang ketiga adalah segi keamanan dan politik. Jika dilihat dari segi keamanan, maka dampak positif dari sistem ini adalah keamanan yang lebih terjamin dan jarang terjadi konflik. Jika di bidang politik, maka pemerintah daerah tidak perlu repot pada permasalahan yang timbul karena perbedaan pengambilan keputusan. Karena semua keputusan sudah dikoordinasikan oleh pemerintahan pusat. Dengan begitu, pemerintah daerah hanya tinggal menerima saja. Dampak negatif dari segi keamanan adalah organisasi-organisasi kemiliteran akan lebih menonjol, sehingga organisasi kemiliteran akan memiliki hal yang lebih jika dibandingkan dengan organisasi lain. Jika di bidang politik, maka dampak negatif dari sistem ini adalah akan terjadinya kemandulan dalam diri daerah, karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Waktu yang diperlukan untuk keputusan dan kebijakan juga akan lebih lama dan realisasi keputusan itu akan terhambat. Berikutnya akan kita sampaikan contoh-contoh sistem sentralisasi. Ada beberapa contoh sistem sentralisasi di negara kita. Seperti yang pertama adalah Lembaga Keamanan Negara, yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia, yang melakukan perlindungan pada Indonesia di 3 titik, yaitu darat, laut, dan udara. Contoh kedua adalah Bank Indonesia atau BI. Sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal untuk seluruh wilayah Indonesia. Contoh ketiga adalah pada sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru, ya, tahun 66 sampai tahun 98. Ini mungkin rekan-rekan belum pada lahir, yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Namun saat ini pemerintah Indonesia yang baru hanya bisa menerapkan sentralisasi pada bidang-bidang tertentu, seperti hubungan internasional, keadilan, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan pemerintahan umum. Jadi sudah diterapkan di Indonesia sentralisasi, tapi tidak bisa semuanya, karena tuntutan daerah tetap ada, dan undang-undang
tentang otonomi daerah sudah ditetapkan sejak tahun 99. Setelah kita membahas sentralisasi, maka yang kedua akan kita bahas desentralisasi. Secara maknawiah ini merupakan kebalikan atau tolak belakang dari sentralisasi. Selain sentralisasi, ada juga istilah yang sering berdampingan dengan sentralisasi, yaitu desentralisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 mengenai pemerintahan daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, penyerahan wewenang itu memiliki tujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, lalu menghasilkan otonomi atau kebebasan masyarakat dalam daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Kemudian tujuan desentralisasi. Ada beberapa tujuan dari sistem desentralisasi. Antara lain, yang pertama, untuk mencegah adanya pemusatan keuangan di pemerintahan pusat. Tujuan kedua adalah sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengatur serta rakyat dalam bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini kalau dari sisi pemerintah. Tujuan ketiga adalah untuk menyusun program guna perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal. Kemudian kita bahas berikutnya adalah jenis-jenis desentralisasi. Setelah memahami pengertian dan tujuan desentralisasi, berikut adalah jenis-jenis dari desentralisasi. Yang pertama kita bahas adalah desentralisasi politik. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau beberapa perwakilan terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya untuk memperkenalkan bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang besar kepada warga negara atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan. Jenis berikutnya adalah desentralisasi administratif. Desentralisasi ini melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau badan publik semi otonom atau perusahaan. Jenis berikutnya adalah desentralisasi fiskal. Tanggung jawab keuangan merupakan komponen inti dari desentralisasi ini. Pemerintah daerah dan organisasi swasta harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai
baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer melalui pusat untuk menjalankan fungsi ini dengan efektif. Selain itu, desentralisasi ini juga akan memberikan kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran keuangan. Jenis berikutnya adalah desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta, termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar akan melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru. Jenis berikutnya adalah desentralisasi lingkungan. Dengan desentralisasi lingkungan, maka pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar, dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan dan ekonomi, dan juga eksploitasi lingkungan. Kemudian berikutnya kita bahas adalah dampak positif dan negatif desentralisasi. Pertama, dilihat dari segi ekonomi. Dampak positif desentralisasi dari segi ekonomi adalah pemerintah daerah bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya adalah bisa mengakibatkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme bila ada pejabat daerah yang bekerja tidak benar. Dampak yang kedua dilihat dari segi sosial budaya. Dari segi sosial budaya, desentralisasi memberikan dampak positif berupa memperkuat ikatan sosial budaya daerah dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki suatu daerah. Dampak negatif dari desentralisasi ini adalah setiap daerah bisa jadi akan berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Jadi secara tidak langsung dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Dampak berikutnya adalah dari segi keamanan dan politik. Dampak positif desentralisasi di bidang politik adalah daerah akan lebih aktif untuk mengelola daerahnya karena keputusan dan kebijakan diputuskan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya euforia berlebihan apabila kewenangan itu disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi. Dan saya kira ini sudah banyak terjadi dan bisa kita lihat ya,
bagaimana para pemimpin daerah itu menjadikan dirinya seperti halnya raja-raja kecil. Kemudian contoh sistem desentralisasi. Contoh sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Sistem otonomi daerah yang diterapkan memberikan wewenang dan kebijakan pada pemerintah daerah. Dengan begitu, suatu daerah dapat menjalankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah. Itu adalah mengenai desentralisasi. Nah, teman-teman, selain sentralisasi dan desentralisasi, ada juga yang disebut dengan dekonsentrasi yang menjalankan keduanya. Ya, jadi menjalankan dua-duanya dicampur, itu namanya dekonsentrasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah maupun badan lain, namun hanya urusan administrasi saja. Sedangkan yang lainnya masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Asas ini dapat dikatakan sebagai kombinasi antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Adapun tujuan dari dekonsentrasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Tujuan yang kedua, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Kemudian tujuan berikutnya adalah terwujudnya keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah. Tujuan berikutnya, terpeliharanya keselarasan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang terakhir, tujuan dekonsentrasi adalah terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kelebihan dekonsentrasi. Secara politis dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Secara ekonomis dapat membantu pemerintahan dan dapat membantu memudahkan akses informasi. Kelebihan berikutnya adalah memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pemerintahan atau antara pemerintah dengan rakyat. Kelebihan yang lain, mengamankan kebijakan pemerintah dalam segala bidang. Kemudian, media yang efektif untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Selain kelebihannya ada kekurangannya seperti biasa tentunya. Yang pertama, kekurangan dekonsentrasi adalah biaya yang dibutuhkan akan besar. Kemudian keputusan yang diambil akan relatif memakan waktu lama. Sulitnya koordinasi karena bertambah kompleksnya struktur pemerintahan.
Berikutnya kekurangannya adalah keseimbangan kepentingan daerah akan mudah terganggu. Dan kekurangan yang terakhir dari dekonsentrasi adalah berkemungkinan memunculkan fanatisme daerah. Kemudian bagaimana dampak-dampaknya terhadap kemasyarakatan? Yang pertama adalah dampak positif. Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan lewat aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Dampak positif berikutnya adalah memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Dampak positif dekonsentrasi yang terakhir bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya, yaitu koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks. Berikutnya, keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Kemudian mendorong timbulnya fanatisme daerah. Dampak lainnya adalah keputusan yang diambil relatif lama dan biaya yang dibutuhkan besar. Sekarang contoh dekonsentrasi itu seperti apa saja di negara kita. Yang pertama adalah pelayanan pajak di kantor pajak, itu contoh dekonsentrasi. Kemudian Presiden melimpahkan wewenang untuk melaksanakan Asian Games misalnya ya, yang akan diselenggarakan di daerah kepada gubernur setempat. Itu adalah contoh dekonsentrasi. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini mengenai sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Semoga bisa dipahami dan bisa diserap dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian berikan komentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.